Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Sistem Informasi Perpustakaan UKRI ingin mempresentasikan sebuah sistem informasi perpustakaan UKRI yang berbasis web. Sebelum masuk ke pembahasan sistem, izinkan kami memperkenalkan anggota tim terlebih dahulu. Dalam tim ini, saya Tio Katinuansa berperan sebagai analisis sistem dan juga penulis laporan yang bertugas menganalisis kebutuhan sistem dan mendokumentasi seluruh proses pengembangan. Lalu ada rekan saya Amir. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amiruddin dan di sini tugas saya sebagai front-end developer. Jadi di sini tuh saya bertugas sebagai pembuatan website, terutama pembuatan website perpustakaan. Mungkin untuk selanjutnya dilanjut kepada teman saya yaitu Raffi. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Hadinata. Di sini saya sebagai back-end developer dan tugas saya di sini itu sebagai pembuat logic dan juga database. Oke, lanjut ke latar belakang. Latar belakang dari pengembangan sistem ini berangkat dari kondisi pengelolaan perpustakaan yang masih dilakukan secara manual. Mulai dari percatatan data buku menggunakan buku tulis dan file terpisah. Proses pencarian buku membutuhkan waktu lama, lalu resiko kehilangan data dan kesalahan percatatan cukup tinggi, dan terakhir proses peminjaman dan pengamanan belum terdokumentasi dengan baik. Hal ini tentu membuat pengelola perpustakaan menjadi kurang efisien, terutama jika jumlah buku dan pengguna semakin bertambah. Oleh karena itu, kami melihat perlunya sebuah sistem informasi perpustakaan berbasis web yang dapat membantu mengelola seluruh aktivitas perpustakaan secara terpusat dan terkomputerasi. Lalu ada tujuan sistem. Tujuan utama dari sistem informasi perpustakaan ini yaitu memberikan kemudahan dalam pengelolaan data dan pelayanan kepada pengguna. Adapun tujuan sistem yaitu mempermudah pengelolaan data buku secara terstruktur, mempercepat proses peminjaman dan pengembalian buku, mengurangi resiko kesalahan percatatan data, menyediakan laporan secara otomatis dan real time. Dengan tujuan tersebut, diharapkan sistem ini dapat meningkatkan kualitas layanan perpustakaan. Next, ada perancangan sistem. Dalam tahap perancangan sistem, kami melakukan beberapa langkah penting agar sistem dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna. Perancangan sistem ini meliputi pembuatan use case diagram untuk menggambarkan apa saja yang bisa dilakukan oleh pengguna dan admin di dalam sistem. Lalu ada pembuatan entity relation diagram atau ERD untuk merancang struktur database dan hubungan antara tabel. Dan terakhir, perancangan struktur database sebagai dasar penyimpanan data. Tahap perancangan ini sangat penting karena menjadi fondasi dari pengembangan sistem. Lanjut ke use case diagram. Pada use case diagram ini terdapat dua aktor utama yaitu admin dan pengguna. Admin memiliki beberapa hak akses seperti mengelola data buku, mengelola data pengguna, mengelola transaksi peminjaman dan pengembalian, melihat dan mencetak laporan. Sedangkan pengguna memiliki hak akses untuk melakukan login ke sistem, melihat daftar buku dan melakukan peminjaman dan pengembalian buku. Dengan use case diagram ini, alur interaksi antara pengguna dan sistem menjadi lebih jelas. Next, ada entity relationship diagram atau ERD. ERD ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara data di dalam database. Beberapa entitas utama dalam sistem ini antara lain yaitu entitas pengguna, entitas buku, entitas peminjaman. Setiap entitas saling berhubung melalui relasi tertentu sehingga data yang tersimpan menjadi konsisten dan terorganisir dengan baik. Next, ada alur sistem.
Secara umum, alur kerja sistem informasi perpustakaan ini adalah sebagai berikut. Pengguna melakukan login ke dalam sistem. Sistem memverifikasi data akun pengguna. Pengguna mengakses menu sesuai dengan hak akses yang dimiliki. Setiap aktivitas pengguna diproses oleh sistem. Lalu data diproses disimpan ke dalam database. Lanjut, ada demo website. Baik, terima kasih untuk Tio Katinoansyah atas penjelasannya. Di sini saya akan mencoba untuk mendemokan sebuah website, di mana website yang telah kita bangun. Yang pertama, kita akan masuk ke dalam tampilan, di mana tampilan tersebut sebagai tampilan user. Nah, jadi di sini tuh kita akan mencoba dengan mendaftar akunnya terlebih dahulu. Dengan contoh, Tio Kati, NPM. Tio, NPM berapa Tio? 30. Nah, di sini kan kita udah mencoba untuk daftar. Nah, registrasi berhasil, silahkan login. Ini ada notifikasi bahwa registrasi tersebut berjalan dengan sempurna. Nah, kita masuk ke dalam menu login. Di sini kita menggunakan NPM yang telah didaftarkan. Nah, maka otomatis kita akan masuk ke menu dashboard halaman utama sebagai user, di mana ada apa aja sih di dashboard user tuh. Yang pertama, di bagian kita bisa melihat di bagian sidebar ini ada katalog buku, peminjaman, riwayat, dan profil. Nah, di sini tuh kita akan mencoba untuk demokan seperti apa sih alurnya peminjaman buku tersebut. Nah, yang pertama kita masuk ke dalam katalog buku untuk melihat buku apa yang ingin kita ambil. Sebagai contoh, kita akan mengambil buku kalkulus. Nah, di sini kan sudah ingat kan kalkulus bukunya. Nah, kita masuk ke dalam opsi peminjaman. Nah, di sini kita kan mau meminjam nih, karena di katalog buku kita sudah melihat buku apa yang pengen kita pinjam. Nah, di sini akan tertampilkan buku apa saja sih yang ada dan stoknya tuh berapa sih gitu. Nah, di sini saya akan mencoba untuk sesuai dengan pemilihan yang ada di katalog. Yang di katalog kan kita sebelumnya meminjamnya buku kalkulus. Nah, kita mencoba untuk mengajukan peminjaman buku kalkulus. Ketika kita klik button ajukan, maka akan ada notifikasi di mana pengajuan peminjaman berhasil, menunggu verifikasi dari petugas. Nah, kita masuk ke dalam tampilan petugas terlebih dahulu. Nah, ini halaman utama untuk di bagian petugas. Nah, tadi kan sebelumnya Tio Katinoansyah itu sudah pernah meminjam buku kan? Nah, ketika Tio Kati menekan tombol button ajukan, maka akan masuk ke dalam dashboard petugas notifikasinya tersebut. Nah, di sini kan bisa kita lihat bahwa notifikasinya ada satu menunggu. Nah, ini kita bisa lihat siapa nih yang minjem buku gitu. Nah, kita bisa masuk ke dalam peminjaman. Nah, di sini tuh kita dapat menampilkan bahwa siapa mahasiswa yang mau minjem buku gitu. Nah, di sini kita bisa melihat, lalu kita juga bisa menjadwalkan kira-kira tanggal berapa sih gitu mau peminjaman buku tersebut dengan menekan tombol button yang ada di sini di aksi. Nah, kita masuk ke dalam tanggal pertemuan, jam pertemuan. Nah, untuk bagian sini tuh yang menentukan itu petugas biasanya ya. Nah, kita ingin bahwa tanggal pertemuannya tuh misalnya di tanggal 20. Nah, kita klik. Nah, jamnya tuh misalnya sesuai jam operasional perpustakaan. Misalnya kita nggak bisa sore-sore, biasanya jam 10. Nah, lalu kita simpan jadwal. Nah, maka otomatis
di sini tuh akan ada jadwal pengambilan tanggal 20 Januari 2026 tepatnya jam 10 WIB. Nah, di sini tuh kita bisa melihat bahwa jamnya itu udah tertampilkan ya. Nah, sebagai pertanyaan, apakah mahasiswa dapat melihat jadwal yang bisa diambil? Bisa, kita login lagi ya. Nah, untuk melihatnya caranya kayak gimana? Nah, di bagian kita klik di bagian sidebar yang ada di riwayat. Nah, maka ketika petugas memberikan ACC terhadap buku yang ingin dipinjam oleh mahasiswa, maka statusnya akan berubah menjadi dijadwalkan. Nah, untuk jamnya itu sudah ditentukan sebagaimana petugas yang ingin menjanjikannya. Sebelumnya kan petugas menginput tanggal 20 Januari 2026 tepatnya jam 10. Maka di bagian mahasiswa itu akan tertampilkan seperti ini juga. Nah, sekarang kita coba untuk ACC buku tersebut. Nah, ketika kita di bagian petugas, kita klik button untuk aksi di bagian sini, maka akan ada notifikasi yakin buku akan diserahkan. Nah, di sini tuh bertujuan ketika ada pertemuan antara petugas dengan user atau mahasiswa begitu. Nah, maka jatuh temponya ini sudah ditentukan di bagian database. Mungkin nanti itu akan dijelaskan oleh teman saya itu Raffi. Nah, di sini tuh kenapa tanggal jatuh temponya 27? Karena sebelumnya kita sudah set untuk jamnya dan tanggalnya tuh maksimal peminjaman buku itu 7 hari. Nah, terus ketika kita melihat di bagian laporan, itu ada buku di mana buku yang dipinjam tuh tanggal berapa aja gitu, dan statusnya tuh masih dipinjam atau belum dikembalikan gitu. Nah, sekarang kita coba untuk mengembalikan buku tersebut. Nah, ketika buku telah dikembalikan, maka statusnya akan berubah menjadi dikembalikan dan di laporan pun berubah menjadi dikembalikan. Nah, sekarang kayak gimana sih untuk melihat fitur dendanya gitu? Karena kan sebelumnya kita juga udah sebelumnya kan kita udah buat fitur dendanya. Nah, sebagai contoh, fitur denda akan kita demokan. Sebagai contoh, ini aja deh, buku ajar pengantar. Nah, untuk melihat bahwa fitur denda itu berjalan atau tidak, maka kita setnya ke tanggal 1 saja ya. Karena di tanggal sebelum-sebelumnya aja. Ini bisa opsional, bisa bebas. Nah, di sini fitur denda itu sudah berjalan ya dan sesuai dari jatuh tempo tersebut. Misalnya kan tadi tanggal peminjamannya 1 Januari 2026. Nah, maka jatuh temponya itu 1 minggu kemudian, berarti tanggal 8. Nah, dari tanggal 8 sampai tanggal sekarang itu tanggal 18, itu mahasiswa itu sudah telat berapa hari gitu. Ternyata telatnya sudah 10 hari, maka dendanya otomatis 10.000. Kenapa dendanya bisa 10.000? Karena kita setnya itu 1 hari sama dengan 1.000 untuk dendanya tuh, begitu. Nah, maka otomatis akan masuk ke dalam laporan gitu. Tanggal kembalinya tanggal 18 berarti tanggal sekarang kan. Nah, tanggal pinjamnya tanggal 1. Nah, sekarang kita akan melihat di bagian kembali lagi ke dalam mahasiswa gitu. Untuk sebelumnya kan kita tuh ingin melihat apakah fitur kategori dan search di sini tuh berjalan atau tidak. Nah, kita coba ke bagian teknologi informasi, teknik, ekonomi dan bisnis, hukum, pendidikan, ilmu sosial. Jadi dari sekian banyaknya buku, kita tuh pengen melihat gitu. Oh, ternyata saya tuh pengen buku yang tentang hukum. Nah, kita bisa melihat kategori hukum. Oh, ternyata di sini tuh ada 1 buku gitu. Dan ternyata bukunya tersedia gitu. Nah, terus
eh, kita balik lagi ke bagian petugas untuk melihat apakah di bagian cetak laporan ini berjalan atau tidak. Nah, untuk melihatnya itu kita tinggal klik button yang ada di atas ini, cetak laporan, maka otomatis akan menjadi PDF dan sesuai dengan data yang ada di sini. Gitu. Mungkin untuk demo back-end-nya akan saya lanjutkan kepada Muhammad Raffi Adinata. Jadi di sini saya akan membahas tentang database ya teman-teman. Mungkin mulai dari tabel user. Nah, di sini sebagaimana tadi kita sudah regis, jadi di sini tuh ada npm username petugas untuk petugas, ada nama, password, dan role. Nah, di sini juga kita sudah memakai password hashing. Jadi password yang tadi kita regis itu masuk ke database dalam bentuk acak ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke tabel buku. Nah, di tabel buku ini kita ada ID, kode buku, judul, pengarang, penerbit, tahun, kategori, stok, dan foto ya teman-teman. Jadi foto itu yang tadi kita lihat di kategori itu sudah masuk ke database. Oke, bisa lanjut ke bagian peminjaman. Nah, di sini itu ada riwayat peminjaman yang tadi teman saya Amir contohkan. Di sini itu ada ID, ada user ID, ada buku ID yang dipinjam, tanggal pinjam, tanggal jadwal, jam jadwal, petugas yang meng-ACC, tanggal jatuh tempo, tanggal dikembalikan, dan statusnya. Nah, di sini juga sudah ada tanggal jadwal ya. Dijadwalkannya jam berapa, tanggalnya jam berapa, dan tanggal pinjam jam berapa. Jika sudah di ACC. Oke, di sini kita masuk ke tabel denda. Nah, untuk tadi itu kan kita teman saya itu Amir mensimulasikan tentang denda ya. Nah, di sini juga masuk ke database. Di sini ada ID, peminjaman ID, hari telatnya berapa, total dendanya berapa, dan statusnya dibayar atau belum. Nah, untuk status di sini itu karena denda itu wajib langsung dibayar, jadi status di sini langsung dibayar ya teman-teman. Oke, lanjut ke pengaturan. Nah, kenapa tadi bisa langsung peminjaman itu tanggal dikembalikannya itu 7 hari, karena di sini kita sudah men-setting untuk lama peminjamannya yaitu 7 hari, dan juga di sini itu kita sudah men-setting denda per harinya itu 1.000 per hari. Oke, di sini bisa lanjut ke kategori. Nah, untuk di kategori ini di sini cuma ada ID, nama kategori, dan si bukunya itu dimasukkan ke perpustakaan itu tanggal berapa, jam berapa. Di sini juga ada ya, teman-teman. Baik, sekian paling untuk pembahasan database. Terima kasih. Baik, kita akan masuk kepada penutup. Sebagai penutup, sistem informasi perpustakaan berbasis web ini kami harapkan dapat menjadi solusi yang efektif dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pengelolaan perpustakaan. Dengan sistem ini, proses yang sebelumnya manual dapat dilakukan secara digital, lebih cepat dan lebih akurat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang mengenakan dan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.